Berapa banyak orang-orang yang saat ini Allah berikan kenikmatan kepada mereka, kenikmatan yang bersifat duniawi, entah itu kesehatan, entah itu harta yang melimpah. Akan tetapi saat ini mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban seperti mana saat ini kita bisa melaksanakan kewajibannya. Berapa banyak orang-orang yang saat ini Allah sibukkan kepada mereka daripada urusan-urusan duniawi ini, sehingga mereka tidak sempat menjalin hubungan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabu wa khasiru. Celakalah orang-orang ini, merugilah orang-orang seperti ini nanti di akhirat. Sebanyak apapun mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, entah kesehatannya, entah harta yang melimpah, jika mereka tidak bisa melaksanakan satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang Allah tetapkan kewajiban kepada kita kaum muslimin, melakukan sholat berjamaah, melaksanakan kewajiban talabul ilmu syarif, menuntut ilmu yang mulia, ilmu syar'i ini, sebanyak apapun harta benda mereka, sebanyak apapun kekayaan mereka, sesehat apapun mereka, maka mereka ini termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Maka beruntunglah kita saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada kita, dan kita gunakan kesehatan itu dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. DKI kesehatan, justru kesehatan itu juga dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana martabat kita di hadapan Allah ketika Allah berikan kesehatan kepada mereka? Justru kesehatan itu dia gunakan untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Allah sudah berikan kesehatan kepada mereka, Allah sudah limpahkan harta benda kepada mereka, tapi dia lupa kepada Zat yang telah memberikan kenikmatan. Mereka lupa terhadap Zat yang telah memberikan kekayaan kepada mereka. Giliran Allah nanti mencabut kenikmatan kesehatan kepada mereka, laki itu menyebut Allah ketika dia masih sehat, bergelimang harta, sibuk dengan kekayaan mereka. Jangankan menyebut Allah, mendengar nama Allah saja disebut, isma'ajat qulubul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jengkel artinya, hatinya dongkol. Kapan? Apa? Ada kalimat Allah itu disebut dulu. Giliran kenikmatan kesehatannya dicabut oleh Allah, mereka merengek-rengek, ya Allah, kula nyuwun ya Allah, jenengan sembuhkan penyakit kula ya Allah. Maka celakalah orang-orang, merugilah orang-orang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini muwassa'un fid dunya, makturun fil akhirah, kata Rasulullah. Dia diberikan keluasaan harta benda oleh Allah di dunianya saja, di dunianya saja. Akan tetapi sempit nanti di akhirat. Ya. Sempit dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia lupa, lalai terhadap Allah sang pemberi kenikmatan itu. Dia enggan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, apa? Berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada kematian,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya adalah penghidupan yang sangat sempit nanti. Sempit nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburnya, mereka sudah ditunggu malaikat, siap-siap buat pacutin injuri kuburan macam-macam. Allah berikan penghidupan yang sangat sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Bahkan Allah katakan, kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Masya Allah. Ketika manusia dibangkitkan di dalam kuburnya, dikirim di padang mahsyar itu. Mahsyar itu ada Ardus Syam, kata para mufassir. Bumi mahsyar itu adalah bumi Syam. Ketika Allah sudah yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati, ya. Ketika Allah nanti sudah mengganti bumi Syam itu menjadi padang mahsyar, berkumpulnya manusia nanti, ya. Orang-orang ini yang berpaling daripada peringatan Allah dalam keadaan terbalik, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim. Allah nanti akan membangkitkan orang-orang kafir itu dalam keadaan terbalik, terjungkir. Titik gerahapnya sebesar gunung Uhud, agar mereka merasakan, ya, bagaimana dahsyatnya sakit itu. Ketika hidup di dunia lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakan nanti. Ya. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wong-wong kafir iki protes. Protes kepada Allah. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan kami, himpun kami dalam keadaan buta seperti ini? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya ketika di dunia bisa melihat, ya Allah, bagaimana indahnya kekuasaanmu, bagaimana indahnya ciptaanmu, bagaimana kebesaranmu, ya Allah. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka jauh kepada Allah, gak eling sama sekali plus. Maka beruntunglah kita ini, ikhwan. Beruntunglah kita ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita yang terbaik di antara nikmat-nikmat duniawi itu semua. Apa? Nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita terangkat derajatnya di hadapan Allah. Kama qala alaihi salatu wassalam, faqad akramanallahu bil Islam wal Islamu asasuhul Qur'an. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan Islam, dan Islam itu dasarnya, pondasinya adalah Al-Quran. Beruntunglah kita. Nah, kalau kalian ini tidak dalam kondisi, tidak dalam keadaan diberikan nikmat yang paling agung oleh Allah, kalau Islam tidak sampai kepada kita, iman tidak sampai kepada kita, tidak ada derajatnya sedikit pun kita di hadapan Allah. Inilah nikmat yang terpenting yang harus kita jaga. Karena Allah sudah menyelamatkan kalian ketika kalian sudah berada dalam pintu neraka, ya, jurang neraka ini. Kalian dahulu masih jahiliyah, ya, masih berbuat syirik kepada Allah, masih berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah. Itu posisi kalian itu sudah berada di tepi jurang neraka ini. Tarik kerudung ini dong. Fa'anqadam minha. Allah selamatkan kalian. Allah selamatkan kalian, ya, dengan mengenal Islam, belajar ilmu syar'i, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kalian ini berinfak seluruh harta benda kalian, sak duwemu, dono iki kok tek ape? Kok infak kok ape? Dalam rangka menyatukan perselisihan daripada kaum muslimin ini, ma allafta baina qulubihim. Tentu kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati orang-orang ini.
Walakin Allah akan tetapi Allah yang menyatukan hati kita ini. Sehingga apa? Binikmatihi ikhwana, ya, dalam ayat yang lain. Dengan kenikmatan inilah, ya, dengan nikmat iman, Islam, hidayah ini, sehingga kita menjadi ikhwan, menjadi saudara. Paham?